Mau proyek apapun ya di Indonesia ini, bukan hanya WUS kan, proyeknya bagus, tujuannya bagus, tapi dalam pelaksanaan ada yang bandel, ada yang main-main, ya segera diproses aja yang main-main. Jadi kita mendukung KPK di mana kalau mereka melihat ada dugaan korupsi ya, atau apa bahasanya tadi, ada markup, ya proses. Kalaupun pembayaran sampai 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, itu nggak ada masalah. Dan itu bukan sesuatu yang sesuatu yang negatif. Karena apa? Kalau kita negara ini waktu itu punya uang, ya, terus ngebangun, ya kita pakai uang kita sendiri. Cuma karena waktu itu nggak punya uang, tapi kita butuh ya untuk kereta cepat ini agar supaya pergerakan masyarakat bisa cepat, otomatis kan ada pergerakan ekonomi di situ. Dari kacamata pemerintah, WUS ini menguntungkan. Ini bahasanya penting ini. WUS ini adalah proyek yang menguntungkan bagi rakyat. Masyarakat. Ya. WUS ini adalah proyek yang menguntungkan bagi ekonomi rakyat. Makanya Pak Prabowo malah akan meneruskan sampai ke Surabaya dan seterusnya. Banyuwangi, ya. Bukan sesuatu yang baru, menjadi pembicaraan ya karena ada ketidaksukaan ya secara pribadi kepada Pak Jokowi, itu aja. Makanya kalau Pak Prabowo mau iseng, ini yang berisik-berisik ini, kasih jabatan aja. Ya. Ya. Kasih jabatan, diem kok. Oke. Dan sudah terbukti kan, ada yang berisik dikasih jabatan, diem. Halo kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugraha Habibie bersama juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Kusnedi. Yep. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan terkait dengan WUS. Nah, kalau dilihat dari latar belakangnya, proyek WUS ini kan menelan total biaya sekitar kalau dikurskan ke rupiah ini sekitar 119 triliun. Ya. Nah, angka tersebut itu termasuk pembengkakan biaya bahasanya ini, Bang. Itu nilainya sekitar 19 triliun. Nah, dari nilai investasi awal ini kan ditetapkannya senilai 99 triliun awalnya. Nah, pembengkakan ini yang menjadi sorotan banyak pihak, Bang. Itu pernah ada sejumlah tokoh yang mengkritik itu. Kemudian baru-baru ini ternyata KPK ini sudah mulai menyelidiki adanya dugaan markup terhadap kasus itu. Karena tadi kan ada selisih tuh, Bang. Nah, itu KPK sudah turun tangan terkait WUS ini. Kira-kira tanggapan Bang Teddy seperti apa? Ya, makasih ya. Jadi begini, kalau bicara soal WUS ada dua nih yang kita mau diskusikan atau mau dibicarakan. Pertama, pembiayaan. Kedua, manfaat dari WUS itu kan. Ya. Ya, kalau saya lihat bahwa WUS itu sudah jadi dan sekarang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, itu adalah poin kedua yang saya sampaikan. Nah, kalau soal bagaimana pembiayaan dan bagaimana ada terjadi markup misalnya dan segala macam, itu dua hal yang berbeda kan saya bilang. Jadi silakan saja ya. Kalau memang KPK menganggap ada sesuatu yang janggal, ya bagus-bagus saja dan kita akan dukung kok. Mau proyek apapun ya di Indonesia ini, bukan hanya WUS kan, proyeknya bagus, tujuannya bagus, tapi dalam pelaksanaan ada yang bandel, ada yang main-main, ya segera diproses aja yang main-main. Jadi kita mendukung KPK di mana kalau mereka melihat ada dugaan korupsi ya, atau apa bahasanya tadi, ada markup, ya proses, nggak ada masalah. Dan kita tidak akan pernah membiarkan proyek-proyek nasional itu di markup oleh siapapun gitu kan. Intinya sih itu. Jadi kita pikir silahkan dan kita akan dukung KPK.
Oke Bang, nah terkait langkah yang diambil KPK ini kan ada pemicunya juga. Salah satunya kemarin itu kan ada statement dari Pak Mahfud MD itu kan yang rame di podcast beliau. Nah ini kemudian baru KPK bertindak. Apakah selalu begitu, tidak jemput bola begitu? Kira-kira penanganan hal seperti ini? Oh iya, jadi gini, yang namanya aparat ya, kan bagi saya itu KPK itu bagian aparat hukum lah ya. Sama seperti pihak kepolisian, tentu mereka akan bergerak ya ketika ada laporan atau ada informasi kan. Selama tidak ada itu dan dalam perjalanan ini tidak ada yang melaporkan, ya tentu fine-fine aja ya. Cuma kalau kita bicara mengenai laporan, ini sebenarnya lebih baik ya kalau pihak-pihak itu melaporkan beneran ya, artinya benar-benar secara resmi melaporkan, bukan hanya ngomong-ngomong di podcast, bukan cuma ngomong-ngomong di media sosial, lalu akhirnya jadi ramai dan KPK akhirnya merespon. Ini kan cuma respon KPK terhadap pihak-pihak yang membicarakan ada dugaan ya, di mana dugaan itu belum tentu, namanya juga dugaan ya, belum tentu kebenarannya kan. Cuma saya menyarankan ya siapapun ya yang memblow up hal ini sebaiknya ya secara resmi disampaikan gitu kan. Jangan cuma ngomong-ngomong, bikin kontroversi, udah gitu sudah ditinggalin ya. Jadi hanya membuat kegaduhan. Apalagi yang ngomong Pak Mahfud ya. Yeah. Pak Mahfud itu kan sudah dikenal sebagai tokoh yang habis ngomong terus dia tinggalin gitu, ya. Kita masih ingat kan waktu itu dengan Bu Sri Mulyani, ya, ngomong soal ada, coba kita cek ulang lagi kan, itu soal ada berapa triliun katanya gitu kan. Terus Bu Sri Mulyani akhirnya mau tidak mau karena yang bicara Mahfud, waktu itu Pak Mahfud masih jadi menteri. Iya, Menko ya waktu itu. Otomatis dia mengecek dan ternyata omongan Pak Mahfud nggak benar. Bahkan Bu Sri Mulyani minta, ayo dong kalau memang itu benar, sini mana datanya gitu kan. Dan kalau memang benar ya kita usut bareng-bareng gitu. Iya. Jadi Bu Sri Mulyani malah menantang Pak Mahfud untuk memberikan data-data. Dan mari bareng-bareng kalau memang ada sesuatu yang janggal, ada permainan, ya dibongkar bareng-bareng. Ya ternyata kan ya cuma omon-omon. Ya, jadi bagi saya kalau yang bicara Pak Mahfud, ya anggap angin aja. Karena sudah beberapa kali Pak Mahfud ini bicara, habis dia bicara, ramai dia pergi, ditinggalin gitu kan. Iya. Nah, jadi KPK pun begitu ya. Kalau yang bicara cuma Pak Mahfud atau tokoh-tokoh yang selama ini hanya bicara tanpa ada buktinya, ya mendingan diabaikan karena itu hanya memperkeruh suasana saja sebenarnya kan. Iya. Itu sih saya pikir kita KPK juga harus melihat track recordnya, jangan apa-apa langsung bereaksi. Okay. Baiknya KPK ketika ada seperti itu ya menantang seperti Bu Sri Mulyani. Oke, kalau memang ada, ayo gitu. Dibuka. Mari kita buka bareng-bareng, Pak Mahfud. Kalau memang ada, ayo laporkan ke KPK gitu kan. Tapi kan track recordnya Pak Mahfud selama ini begitu gitu kan. Habis ngomong hilang gitu. Oke. Kita geser lagi ke tadi Bang, yang Abang singgung ini kan terkait dengan biaya dan manfaat ya. Ya. Nah, kalau dihitung ini pembayaran hutang WUS ini diperkirakan sampai sekitar tahun 2085. Ya. Dengan pembayaran setiap bulannya itu paling tidak ditaksis cicilannya itu sekitar 2 triliun setiap tahunnya. Ya. Nah, ini kira-kira kemampuan dari KCIC atau Danantara sebagai holdingnya itu kira-kira seperti apa dengan beban atau tanggungan sebesar ini? Ya begini nih, kita harus lihat dulu bahwa itu sampai 2000 berapa? 85. 2085. Kalaupun pembayarannya sampai 2100,
2.200 ya, itu nggak ada masalah ya. Kan intinya WUS itu dibangun ya oleh pemerintah Pak Jokowi saat itu, tujuannya kan bagaimana perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu lebih cepat, dan itu kan hanya untuk kepentingan masyarakat. Kalau kita bilang kepentingan masyarakat, ya faktanya memang begitu, banyak yang sudah terbantu dengan jarak yang jauh tapi bisa ditempuh dengan jam atau waktu yang cepat. Kita nggak perlu memikirkan mau bayarnya bagaimana. Jadi kalau kan pernah ada yang bilang begini, tapi kita bayar sampai lama loh. Ya saya selalu bilang begitu. Lah memang kenapa? Kalaupun pembayaran sampai 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, itu nggak ada masalah. Dan itu bukan sesuatu yang sesuatu yang negatif. Karena apa? Kalau kita negara ini waktu itu punya uang, ya, terus ngebangun, ya kita pakai uang kita sendiri. Cuma karena waktu itu nggak punya uang, tapi kita butuh ya untuk kereta cepat ini agar supaya pergerakan masyarakat bisa cepat, otomatis kan ada pergerakan ekonomi di situ. Nah jadi ya tidak pernah ada masalah mau setahun dia bayar 2 triliun, mau setahun dia bayar 1 triliun, mau pembayarannya sampai 200 tahun, itu nggak ada masalah. Nggak sama sekali tidak ada permasalahan bagi bangsa dan negara ini. Karena kenapa? Ketika membayar itu ada barangnya. Yang bermasalah itu kalau kita membayar sesuatu tapi ini barangnya nggak ada, tidak ada wujudnya. Atau kita membayar sesuatu, ini barangnya ternyata tidak bermanfaat. Ya. Nah itu baru boleh dipertanyakan. Ngapain membangun sesuatu, kita harus berhutang triliunan, tapi tidak ada manfaatnya. Loh sekarang kan manfaatnya ada. Banyak orang ya sudah terbantu, dan sekarang malah oleh pemerintah Pak Prabowo malah mau diteruskan, gitu kan? Artinya apa? Cara berpikir pemerintah adalah bukan soal untung rugi. Ini kan banyak kita lihat tuh tokoh-tokoh ngomong, wah rugi. Saya bilang nggak pernah ada kerugian. WUS itu kalau sampai ada yang bilang, siapapun tokohnya itu mengatakan WUS merugikan, nah jelas yang ngomong itu yang ngawur gitu. Kenapa? Karena WUS ada barangnya, jalurnya ada, perjalanannya sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan banyak rakyat yang terbantu dengan itu, perekonomian bisa lebih lancar. Artinya ada keuntungan situ. Karena kalau kita bicara proyek nasional, itu bukan kayak kita buka toko harus ada keuntungan, nggak ada. Keuntungan secara finansial buat pemerintah, nggak. Keuntungannya adalah masyarakat ya bisa mempergunakan itu adalah keuntungan. Ya, jarak tempuh menjadi cepat. Orang akhirnya bisa, karena ketika jarak tempuh makin cepat, otomatis orang lebih sering ke sana kan, dan tentu imbasnya pergerakan ekonomi, itulah keuntungan. Jadi cara berpikir para tokoh-tokoh ini kerdil kalau sampai berpikir negara harus untung secara materi ya. Keuntungan negara itu bukan secara materi, tapi rakyatnya terbantu, itu keuntungannya. Oke, tapi terkait dengan utang ini kemarin kan sempat saling lempar ya. Misal Menteri Keuangan Pak Purbaya waktu itu kan ogah bayar utang ini pakai APBN gitu kan. Kemudian Danantara ini kan masih dipanggil, dipertemukan untuk gimana mencari solusi bayar utang ini. Jadi kan sebenarnya pemerintah belum ada skema nih Bang sebelumnya untuk membayar hutang ini. Kalau dilihat dari perjalanannya ini. Ya. Kenapa? Kira-kira gimana kalau seperti itu? Jadi kan kelihatan belum siap begitu loh. Nggak ada yang belum siap. Semuanya gini. Pemerintah ini kan bukan hari ini doang kan? Ya. Kalau kita mau bicara seperti itu, dari pemerintahan Pak Soekarno, ya sampai hari ini, presiden-presiden setelah presiden sebelumnya, itu kan harus membayar hutang proyek yang ditinggalkan presiden sebelumnya. Dan cara bayarnya pun berbeda, gitu kan? Misalnya
peninggalan Pak SBY, ya program apa proyek-proyeknya diteruskan oleh Pak Jokowi. Cara bayarnya tentu berbeda dengan zaman Pak SBY atau bisa jadi sama, ya. Nah, begitupun dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Cara bayarnya pun tentu bisa sama, bisa berbeda. Kalau dari apa yang Mas Habibie sampaikan, artinya ini cara bayarnya mau dibuat berbeda dari cara bayarnya Pak Jokowi. Tapi tetap endingnya bahwa itu harus bayar. Ya. Cuma cara bayarnya bagaimana? Ini kan sama kayak perusahaan gitu ya. Kalau kita menganalogikan ya, cara bayarnya ya bisa ambil dari anak perusahaan ini, misalnya di perusahaan ya, kita bicara perusahaan ya. Tapi kan outputnya adalah bayar, gitu kan. Nah, yang di era keterbukaan ini itu yang sebenarnya ya perlu juga kita kritik ya, bahwa tidak semua hal-hal yang terlalu detail itu harus jadi konsumsi publik gitu. Karena publik kan belum banyak, nggak paham secara keseluruhan kan. Nah ini misalnya kayak kita mau berstrategi, tapi strateginya kelihatan di publikasi. Nah ini adalah satu kritik bahwa kalau mau bayar, cara bayarnya berbeda, ya udah di kementeriannya aja gitu, ya nggak perlu harus disampaikan di publik. Nah itu masih banyak yang banci tampil gitu kan, pejabat-pejabat kita pengen kelihatan wah ya, pengen kelihatan keren, tapi akhirnya menjadi perdebatan di publik. Tetap endingnya tetap harus bayar. Nggak mungkin negara meninggalkan. Ini kan proyek negara. Ini kan proyek negara, nggak mungkin negara tinggalin. Ya, makanya cuma cara bayarnya yang berbeda. Nah, seharusnya didiskusikan aja di internal, nggak perlu jadi konsumsi publik. Itu aja. Memang Pak Prabowo ini kan sudah memanggil para pihak-pihak untuk menyelesaikan masalah ini juga ya, Bang? Iya. Nah, ini kan sebenarnya masih ramai ya, tapi kalau dilihat Pak Prabowo ini ingin melanjutkan. Awalnya ini kan sudah dirancang sampai ke Surabaya. Terbaru ini pengennya sampai Banyuwangi, karena Pak Prabowo itu melihat kalau sampai Surabaya itu sudah zaman dulu usang, dirancang lagi, diperpanjang sampai kalau bisa Banyuwangi. Nah ini kan secara tidak langsung seolah masalah yang sedang dihadapi ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap keberlanjutan proyek ini untuk tembus sampai Surabaya, malah ditambah kalau bisa sampai Banyuwangi. Nah kira-kira menurut Bang Teddy ini seperti apa? Itulah cara berpikirnya presiden. Ya, cara berpikirnya presiden itu dia melihat secara helikopter view. Dia melihat bukan soal untung rugi seperti orang jualan di pasar. Ya. Beliau melihat bahwa ternyata WUS ini berdasarkan data itu sampai jutaan orang yang mempergunakan. Ya. Kalau begitu kita terusin karena manfaatnya banyak bagi negara, bagi masyarakat, bagi rakyat. Jadi cara berpikirnya presiden, ya. Itu beda dengan cara berpikirnya Pak Mahfud yang dia pikir dia presiden, ya. Nah, kalau cara berpikir dia pikir presiden, ya dia mengawang-awang, ya. Dia hanya berhalusinasi. Kalau gue jadi presiden bagaimana? Tapi kalau benar-benar seorang presiden, dia benar-benar baca data dan dia berpikir secara helikopter view. Ini menandakan bahwa dari kacamata pemerintah, WUS ini menguntungkan. Ini bahasanya penting ini. WUS ini adalah proyek yang menguntungkan bagi rakyat. Masyarakat. Ya. WUS ini adalah proyek yang menguntungkan bagi ekonomi rakyat. Makanya Pak Prabowo malah akan meneruskan sampai ke Surabaya dan seterusnya. Bisa Banyuwangi, ya. Dan ini kalau cara berpikirnya presiden seperti ini, ya. Artinya kemungkinan di wilayah-wilayah lain yang kita bisa lihat ya di beberapa, ini kan baru Jawa nih ya, ada di beberapa wilayah kita yang jalanannya
sulit, terjal dan segala macam, kemungkinan proyek WUS ini akan diadopsi ke wilayah-wilayah Di luar Jawa. ya, karena berpikirnya adalah kepentingan rakyat, ada pergerakan lebih cepat. Ini kan matematika kan begitu, sama dengan ekonomi menjadi lebih baik. Jadi yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sudah menjawab dan tentu menyingkirkan ocehan-ocehan kosong para tokoh-tokoh yang berpikiran sempit, di mana mereka menganggap WUS itu adalah kerugian, padahal WUS itu ya keuntungan bagi masyarakat. Oke, tapi kalau dilihat dari jumlah penumpang ya Bang, kita lihat ke Bandung saja ya, WUS yang Bandung, itu data BPS itu menyebut terjadi penurunan sekitar 11%. Nah, apakah ini tidak menjadi pertimbangan juga untuk melanjutkan, bahkan tadi ada keinginan sampai Banyuwangi, ini seperti apa? Penumpangnya sedikit, masa malah diteruskan gitu? Oh, masalah berpikirnya begitu. WUS itu ketika dibangun dan setelah jadi, itu kan terlihat ya, banyak masyarakat, banyak orang yang naik. Ketika ada penurunan, itu bukan salah WUS, itu cara berpikir salah gitu. Itu bukan salah WUS, tapi ya ada komponen lain. Misalnya pergerakan ekonomi kemarin, misalnya lagi masa habis Covid, terus pergerakan jatuh ekonomi, banyak yang gulung tikar dan segala macam. Nah, itu kan mempengaruhi pergerakan orang kan, ya. Jadi yang kalau ada penurunan itu dari tadi yang tinggi sekarang menurun, itu jangan salahin WUS, tapi salahin, bukan menyalahkan ya, tapi harus dilihat dari sektor yang lain. Oh, ternyata orang tadinya berbisnis ke Bandung banyak yang tutup misalnya, gitu kan. Oh, banyak yang tutup karena apa? Oh, karena kredit mereka mau kredit agak dipersulit misalnya, gitu kan. Oh, ternyata banyak usaha-usaha masyarakat yang di mall ditutup. Ya kan, kita bisa lihat mall-mall sekarang pada sepi gitu kan. Sehingga pergerakan orang ke Bandung ya menurun karena biasanya mereka bertujuan bisnis sana, bisnisnya udah nggak ada gitu kan. Itu yang harus dilihat. Jadi ketika menurun, makanya saya bilang kalau orang sudah berpikiran sempit hanya dengan kebencian, pokoknya WUS salah, maka ketika ada sektor lain yang bermasalah, WUS yang disalahkan, gitu kan? Ketika ada sesuatu yang komponen-komponen yang lain yang bermasalah, tetap WUS yang disalahkan. Nah, itu kan sempit cara berpikirnya. Makanya kenapa Pak Prabowo mau meneruskan? Artinya Pak Prabowo melihat, oke, ini WUS ini ternyata ada banyak orang yang akhirnya nggak bisa pakai WUS, mereka ke Surabaya nih, ya. Pergerakannya segini banyak loh. Wah, ini potensi WUS bisa dipakai nih, ya. Ke Surabaya bisa lebih cepat. Ya, kita terusin ke Surabaya. Oh, ternyata hitungan Pak Prabowo, ternyata ada pembangunan loh di sana ekonomi. Kita perpanjang lagi. Jadi kita harus melihat ya, kalau benar-benar para tokoh itu benar-benar negarawan, dia harus cara berpikirnya secara berpikir helikopter view. Ya, jadi dia jangan hanya melihat masa gara-gara ada toko yang tutup yang disalahkan WUS gitu. Ada pabrik yang ditutup yang disalahkan WUS. Ya, itu kan konyol gitu. Tapi kalau misalnya sampai ke Surabaya ini kan kereta-kereta eksekutif juga diperkirakan akan hilang juga nih, Bang. Nah, sekarang saya tanya, kalau begitu jangan pernah ada busway ya? Kalau ini kalau busway kan jalanan. Kalau yang itunya apa? Busnya itu apa namanya? Busway ya namanya? Iya. Okay, ya. Maka jangan ada busway. Karena dengan ada busway, otomatis angkot kena. Oke. Ya, cara berpikirnya begitu ya? Iya. Oh, kalau begitu jangan ada angkot. Gara-gara angkot, akhirnya bemo kena, ya? Iya. Oh, harusnya jangan ada bemo. Gara-gara ada bemo,
beca akhirnya hilang. Iya. Terus gini, oh jangan ada ojek online. Gara-gara ada ojek online, ojek pangkalan kehilangan Iya. pekerjaan. Mau begitu kita. Oke. Nah, jadi kasih tahu tuh sama tokoh-tokoh yang konyol ini, begini nih. Dia kalau benar-benar dia jangan pernah pakai mobil. Ya. Karena zaman dulu nggak pakai mobil, pakai kuda. Bilang tuh sama Pak Mahfud dan teman-temannya, jangan naik mobil, naik kuda. Iya. Ya, karena gara-gara ada mobil, kuda nggak dipakai gitu. Kita berpikir pakai logika sehat ya. Jadi kalau sampai nanti bus ada, ya otomatis orang akan naik bus. Karena apa? Karena manfaatnya ada. Menjadi lebih cepat. Ini kan semakin lama semakin ada teknologi, kita akan menyalahkan nanti kalau dengan cara berpikir begitu. Gara-gara ada komputer, mesin tik akhirnya nggak dipakai. Iya. Ya gitu kan. Nah, jadi kita jangan sampai meneruskan kebodohan ini, apalagi disuarakan oleh para tokoh-tokoh yang cara berpikirnya sempit gitu. Oke. Nah, ini juga peringatan dari Pak Prabowo ini kan mengingatkan agar soal WUS ini jangan dipelintir, jangan dipermasalahkan dan jangan diributkan. Ini sebagai isyarat atau apa nih, Bang? Kira-kira. Gini, itu yang saya bilang tadi, ini Pak Prabowo sebenarnya sedang menempeleng lah ya para pembantunya yang itu saya bilang banci tampil, pengen banyak omong ya, yang akhirnya omongan mereka itu jadi bahan yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tidak suka terhadap pemerintah saat ini gitu. Semakin banyak ngomong ya para pejabat Pak Prabowo, maka semakin banyak amunisi yang akan dipergunakan oleh para atau orang-orang yang memang tidak suka pemerintahan saat ini. Makanya itu yang saya bilang tadi, cara bayar aja. Cara bayar itu Menteri Keuangan nggak perlu banyak omong, yang lain nggak perlu banyak omong gitu kan. Apa sih tujuan mereka untuk banyak ngomong gitu, ya kan? Omongannya besar, kerjaannya nggak ada. Yang ada malah Pak Prabowo sibuk gitu kan, mengklarifikasi sana sini gitu kan. Ya akhirnya itu yang saya bilang. Ini menteri-menterinya yang sibuk bikin piring kotor, Pak Prabowo yang harus mencuci piring kotornya. Maka saya pikir ya kalau yang begitu-begituan ya Pak Prabowo segera aja ganti dengan piring yang baru. Itu piring-piring kotor udah disingkirin aja gitu. Ya, karena piring-piring kotor itu kebanyakan ngomong, kerjanya nggak ada. Nah ini yang kalau saya tangkap itu Pak Prabowo sebenarnya menegur para pembantunya yang banci tampil, kebanyakan ngomong, kerjanya nggak ada. Jadi sampai pas ditanya wartawan ini Pak Prabowo ini digambarkan agak ngegas gitu jawabnya. Saya siap tanggung jawab, kayak nadanya meninggi gitu, Bang. Ya, terkait di sini. Iya, saya siap tanggung jawab. Begini, itulah seorang presiden ya. Ketika program presiden sebelumnya ya otomatis menjadi programnya seorang presiden saat ini kan. Karena programnya pemerintahan Pak Jokowi itu adalah bukan program pribadi Pak Jokowi ya, tapi program negara, program presiden. Ya tentu dia harus meneruskan, apalagi sudah ada. Dan Pak Prabowo tentu bicara berdasarkan data kan. Ya, beliau melihat bahwa WUS ini adalah sebuah kereta yang memang dibutuhkan untuk saat ini dan masa depan. Ya, jarak tempuh itu kan gini nih, jarak tempuh itu mempengaruhi ekonomi loh. Iya. Jangan salah, memangkas pergerakan itu adalah sesuatu yang bisa membangkitkan atau menggerakkan ekonomi di negara ini. Makanya kenapa Pak Prabowo bisa dengan setegas itu bicara, itu sebenarnya dia mau mengingatkan para pembantunya yang kebanyakan banci tampil, kerjanya nol, sama
para pembenci di negara ini, ya, bahwa saya seorang presiden dan saya pikir WUS itu bagus, ya, dan akan saya lanjutkan. Sebenarnya dengan melanjutkan WUS, bahkan menambah jalur, ya, memperpanjang jalur, itu sebenarnya sebuah tamparan, kan? Iya, Dimana iya. Pak Prabowo cukup dengan mengatakan seperti itu, sudah mengatakan bahwa WUS ini bermanfaat bagi rakyat. Itu poin. Oke Bang, terakhir, meskipun ini kan niatnya kebermanfaat, tapi di situ kan ada duit negara gitu kan Bang, dimanapun juga ada hasil pajak misalnya. Nah, kira-kira terakhir nih terkait dengan penyelidikan yang dilakukan KPK, ini kira-kira sarannya itu seperti apa untuk KPK yang sedang melakukan penyelidikan ini? Ya, jadi gini, nggak ada saran yang berlebihan. Intinya KPK yang seperti saya bilang tadi, dia akan menindak atau memproses atau melakukan langkah awal dari informasi yang ada, kan begitu ya. Oke. Semuanya. Dan kenapa hanya WUS? Ya, pembiayaan dari negara itu bukan hanya WUS kan, banyak proyek-proyek kita kan. Kenapa cuma hanya WUS? Ya. Kenapa tidak ada para tokoh-tokoh itu bicara bukan WUS ini loh, ya, ini loh. Dan bukankah dari zaman dahulu program-program pemerintah itu memang dibayar dari uang pemerintah? Kan memang begitu, bukan kali ini kan. Iya. Jadi sudah, ini sudah biasa. bukan sesuatu yang baru menjadi pembicaraan, ya, karena ada ketidaksukaan, ya, secara pribadi kepada Pak Jokowi, itu aja. Oke, karena ada Jadi ketidaksukaan itu akhirnya mau dipoles-poles seolah-olah ini adalah sesuatu yang objektif. Nggak ada. Saya berani taruhan bahwa yang ngomong-ngomong soal WUS rugi itu adalah orang-orang yang punya kebencian secara pribadi terhadap pemerintah sebelumnya. Oke. Jadi nggak ada lagi kalkulasi bahwa ini untuk kepentingan rakyat, nggak ada. Ya, karena memang tujuan mereka hanya ingin ada dua, kebencian pribadi terhadap pemerintah sebelumnya, dan kedua adalah mereka ingin agar suasana di pemerintahan sekarang itu terus gonjang-ganjing. Oke. Ya, jadi kalau sampai ada yang bilang, oh nggak begitu, itu orang tuh bohong. Ya. Saya bisa garansi cuma dua hal itu. Oke. Berarti kalau misalnya berhasil menyerang pemerintahan sebelumnya, pemerintahan saat ini juga ikut terlibat, bukan terlibat ya, terpengaruh, terdampak gitu ya Bang? Iya, memang begitu. Dan coba nih, misalnya Pak Prabowo mau coba tes ya. Nah, itu yang tokoh-tokoh yang berisik itu, Pak Prabowo kasih jabatan, diem langsung. Nah, kan memang tujuannya itu. Tokoh-tokoh ini ya yang mengkritik secara berlebihan ya, kritik boleh, tapi kan yang mereka sampaikan itu tanpa data loh. Oke. Artinya kan pertama kebencian, kedua memang pengen Jabatan. nggak pengen bikin keributan di negara ini. Nah, kenapa? Karena tujuannya mereka bisa dilibatkan. Makanya kalau Pak Prabowo mau iseng, ini yang berisik-berisik ini kasih jabatan aja, ya. Ya, kasih jabatan, diem kok. Oke. Dan sudah terbukti kan, ada yang berisik dikasih jabatan diem. Siapa tuh? Cari sendiri. Jadi nanti teman-teman komentar ya, siapa orang-orang berisik yang dikasih jabatan yang akhirnya diem. Ditunggu komentarnya. Oke, mungkin itu ya pembahasan kita terkait WUS. Terus ikuti perbincangan menarik kami di program Persepsi di channel Partai Garuda. Salam.